Assalamualaikum Bapak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mewawancarai Bapak tentang geopolitik gitu ya, Iya. Pak. Pertama-tama, apa yang Bapak ketahui tentang geopolitik atau wawasan Nusantara itu? Geopolitik Indonesia itu meliputi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok nasionalis, yang kedua kelompok religius, yang ketiga perpaduan di antara itu nasionalis religius. Oh, Nah, iya. karena ada 2 pengelompokan itu, maka kemudian partai-partai yang akan terbentuk tergantung basis masanya. Apakah dia mengambil posisi di basis massa yang nasionalis, yang abangan, ya, ataukah yang sifatnya religius. Kalau yang nasionalis itu biasanya di perkotaan, kalau yang religius itu biasa di tradisional atau di pedesaan. Nah, dari 2 kelompok ini, partai-partai ada yang biasanya kemudian agar bisa mendapatkan banyak suara, mendapatkan banyak dukungan, nah, dia mengambil posisi tokoh-tokohnya ada yang di nasionalis maupun yang di religius. Berarti di tengah-tengah gitu ya, Pak? Iya, jadi dia ambil posisi tokoh yang ada di nasionalis, dia ambil, tokoh yang di religius, dia ambil. Kemudian basis masanya dia ambil, dia dua-duanya itu, sehingga kemudian mengkondisikan partainya sebagai nasionalis religius. Kalau sekarang partai yang kelihatan nasionalis, yaitu yang bisa dilihat PDIP itu nasionalis. Kemudian partai yang religius misalnya atau yang Gerindra itu juga sama, itu partai nasionalis. Oh iya. Ya, kemudian yang lain misalnya partai misalnya Nasdem. Nah, itu juga perkotaan semua orang-orangnya. Kemudian yang religius, yang itu di basis massa tradisional, di pondok-pondok, seperti di PKB, kemudian partai P3. Nah, itu juga pangsanya adalah partai religius yang sifatnya masanya ada di basis massa tradisional, di pondok maupun di pedesaan. Di pedesaan. Yang di tengah-tengahnya itu ada partai yang memang mengkondisikan dia sebagai partai nasionalis religius. Contoh partai PKS. Itu di kota itu orang-orangnya orang-orang akademisi, kebanyakan anak-anak kampus, kemudian yang bergerak mengambil posisi juga di pondok. Jadi bersilaturahim banyak ke pondok-pondok dengan para kiai. Nah, itu sehingga mengkondisikan ini sebagai partai nasionalis religius. Partai Demokrat sebenarnya partai nasionalis, tapi cenderung juga begitu, sama dia mengkondisikan ke arah religius. PAN juga gitu, Partai Amanat Nasional itu juga begitu. Basis masanya aslinya religius, tapi dia kemudian mendeklarasikan sebagai partai terbuka, sehingga mengambil paksa yang nasionalis juga, jadi kemudian menjadi partai yang nasionalis religius. Seperti itu. Geopolitik Indonesia tidak terlepas dari kanan dan kiri, kemudian ada di tengah-tengah. Makanya kalau tahun 1999 itu ada partai nasionalis, ada religius, kemudian ada yang poros tengah. Nah, istilah poros tengah itu yang kemudian menjadikan Gus Dur sebagai presiden saat itu. Nah, sekarang pun juga begitu. Ini sekarang kalau misalnya geopolitik Indonesia yang nanti tahun 2024 itu juga akan sama seperti itu, tergantung apakah masing-masing partai di nasionalis maupun religius ini bisa memainkan peran mengambil massa sebanyak-banyaknya, entah dari mereka yang abangan, yang nasionalis, atau yang di tradisionalis, yang religius. Itu tergantung masing-masing apakah mengambil peran di satu sisi saja atau ngambil dua-duanya. Itu geopolitik insya Allah di Indonesia.
3. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira apa yang melatar belakangi timbulnya 3 poros itu tadi, Pak? 3 poros ini timbulnya dilatar belakangi oleh budaya dari masyarakat Indonesia sendiri. Sebelum Indonesia merdeka, memang kita tahu Indonesia itu kan dulunya ada kerajaan Hindu Ya. seperti Majapahit dan seterusnya. Ya. Kemudian ada lagi datang para wali, kemudian ada Wali Songo, dan kemudian timbullah kerajaan Mataram, kerajaan Demak. Nah, kerajaan Islam. Nah, Ya. dari sejarah kita, sejarah Indonesia yang memang Nusantara ini budayanya seperti itu terbentuk, kemudian otomatis di kebangsaan kita akan timbul warna yang natural, yang alami. Memang mereka cenderung kepada di naturalis, di religius, yang memang dari masa yang budaya, dari budaya, maka timbulnya orang-orang nasionalis. Nah, sebagaimana kemudian setelah proklamasi kemerdekaan seperti itu, atau sebelum proklamasi kemerdekaan, untuk menyusun falsafah negara kita, Pancasila, itu kan kemudian timbul BPU PKI, orang-orang yang memang menyusun, para godfather kita itu menyusun dasar-dasar negara kita. Nah, akhirnya pewarnaan itu masing-masing tokoh dimunculkan. Adanya Pak Presiden pertama Soekarno, adanya ada Pak Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, itu adalah tokoh-tokoh Islam. Kemudian yang dari sisi yang lain, yang moderat, yang tengah tadi, ada Pak Hos Cokro Aminoto. Itu adalah tokoh-tokoh yang memang ada nasionalis, ada religius. Kita tahu Pak Hasyim Asy'ari adalah tokoh NU, kemudian Pak Haji Ahmad Dahlan itu adalah tokoh Muhammadiyah. Nah, tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh nasionalis ini kemudian membentuk konsep negara. Falsafahnya seperti apa? Nah, dari pengaruh ini akan timbul konsensus. Nah, mereka ketika bersidang itu, Pak Rajiman, Pak Muhammad Hatta, itu menyusun konsep begini-begini, kemudian disampaikan di forum sidang. Disepakatilah kemudian dasar-dasar Pancasila sebagai yang kita kenal dengan 5 sila itu. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persaudaraan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disepakati oleh para tokoh bangsa kita. Nah, dari kesepakatan inilah yang akan menyatukan dari sisi nasionalis maupun dari sisi religius ini kemudian dalam satu ikatan untuk membentuk satu negara. Jadi semua terwadahi dari sini. Dan ini kita pahami bahwa yang menyusun ini adalah para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh nasionalis. Jadi kalau ini ada warga Indonesia yang menganggap bahwa yang kuat secara Islam fundamentalis misalnya mengatakan bahwa Pancasila itu produk tauhid. Nah, itu yang diketahui orang sekarang, pas beberapa orang itu menganggap bahwa Pancasila adalah produk tauhid. Nah, dianggap pada ini produknya setan, produknya orang kafir. Tidak, ini adalah produk dari para kiai kita. Jadi Pak Hatta itu berapa? Dari perjalanan sejarah Indonesia, Pangeran Diponegoro itu guru ngaji dia. Dia sekian lama berjuang. Dan kita pahami bahwa ketika rumusan dasar negara kita disepakati, inilah yang kemudian menjadi konsensus
warga negara Indonesia untuk dipakai pegangan sebagai falsafah untuk berkehidupan di negara Indonesia, seperti itu. Nah, dari inilah kemudian karena memang dari awal pewarnaannya seperti itu, otomatis dalam perkembangan perpolitikan Indonesia, sehingga kemudian terbentuklah geopolitik kita itu akan mengerucut di tiga hal tadi itu. Jadi ada yang memang cenderung kepada nasionalis, ada yang cenderung pada religius, ada lagi yang memadukan antara ini di tengah-tengah, wasatonia istilahnya. Jadi mengambil di posisi tengah, berharap bahwa partai yang didirikan itu bisa menaungi orang-orang yang nasionalis maupun orang-orang yang religius, seperti itu. Naruh apa istilah natural dari budaya yang terjadi di Indonesia. Baik, mungkin cukup di sini saja ya Pak. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.